Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga akan bersama-sama memperingati akan penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Kita juga mengucap syukur kalau paduan suara dari Jakarta boleh ikut beribadah bersama-sama dengan kita. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Selamat datang ke Gereja Karunia. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita saat teduh. Surga, kami mengucap syukur Tuhan bila saat ini Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau untuk mengingat akan penderitaan Tuhan di atas kayu salib bagi kami semua. Kami hanyalah manusia berdosa yang Tuhan telah tebus dan Tuhan telah menangkan. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan kiranya boleh menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita naikkan pujian PPK nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-27. Mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Bapak Ibu, kita saat ini hadir di dalam tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan bersama-sama dengan kita untuk kita boleh memaknai akan Jumat Agung pada hari ini. Mari bersama kita pujikan Tuhan Allah hadir. Kepala
Mari bersama dengan seluruh orang percaya kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita, mari bersama kita pujikan Aku Berserah. Kita percaya bahwa kehidupan kita seluruhnya kita serahkan kepada Tuhan. Aku berserah. Berserah kepada Yesus. Jemaat di tempat ini, baik untuk umum, pemuda, remaja, dan juga sekolah minggu. Mari kita bersama-sama membuka suara kita, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berkumpul untuk beribadah, memperingatkan Jumat Agung dan juga bersama-sama melakukan perjamuan kudus Tuhan. Namun saat ini juga kami boleh kesempatan untuk boleh mendoakan beberapa hal Tuhan, doa untuk pertumbuhan iman anggota jemaat di tempat ini, khusus untuk jemaat umum, pemuda, remaja, dan sekolah minggu. Tuhan kiranya menambahkan kerinduan dalam hati mereka, sehingga mereka mau terus mengenalkan Tuhan dan hidup dengan kasih. Yang kedua, kita berdoa untuk setiap keluarga jemaat agar selalu ada damai sejahtera. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap keluarga ya Tuhan, dari jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami tidak jauh dari yang namanya masalah dan juga pergumulan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan setiap kami damai sejahtera, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap pergumulan kami yang kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong paling mendukung dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak demi nama Yesus kami. Yang ketiga, kita berdoa untuk anggota jemaat di tempat ini yang mungkin sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Juga kita berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin sedang dalam pergumulan
Kiranya Tuhan boleh menolong sehingga mereka boleh melewati itu semua. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat di tempat ini ya Tuhan, yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan boleh jamah setiap mereka sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka boleh kembali beraktivitas secara normal. Mereka boleh benar-benar Tuhan percaya bahwa hidup mereka hanya bergantung pada Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang mengalami pergumulan atau masalah dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan pasti akan menolong setiap mereka sehingga mereka boleh melewati masa-masa sulit yang mereka hadapi ya Tuhan. Terima kasih. Yang keempat, kita berdoa untuk jiwa-jiwa baru untuk Tuhan. Kiranya melalui gereja di tempat ini juga melalui setiap pribadi kita boleh semakin menjadi teladan, boleh menjadi contoh sehingga banyak orang, banyak jiwa-jiwa baru boleh datang ke tempat ini untuk mengenal akan Tuhan dan kehidupan mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk kerinduan setiap kami ya Tuhan, untuk jiwa-jiwa baru untuk Tuhan. Kiranya melalui gereja di tempat ini, bahkan melalui setiap pribadi kami ya Tuhan, melalui kehidupan sehari-hari kami boleh menjadi contoh bahkan teladan bahwa kehidupan kami benar-benar serupa dengan Kristus ya Tuhan. Bahwa kehidupan kami benar-benar mencerminkan akan kehendak Tuhan sehingga banyak orang boleh percaya, boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih. Yang kelima, kita berdoa saat ini kita hadir di tempat ini, kita beribadah untuk memperingati Jumat Agung. Kita memperingati akan penderitaan Tuhan di atas kayu salib untuk kita semua, menebus dosa kita dan kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kiranya kita boleh benar-benar memaknai akan Jumat Agung di dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan yang hadir di tempat ini untuk memperingati akan Jumat Agung, penderitaan juga sengsara Tuhan di atas kayu salib, untuk menyelamatkan setiap kami, menebus setiap kami dari dosa-dosa yang telah kami lakukan. Tuhan telah memberikan kepada setiap kami kemenangan, telah memberikan kepada setiap kami keselamatan hidup. Kiranya kehidupan setiap kami boleh memaknai dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kita. Kita berdoa untuk keamanan, kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita Indonesia. Kiranya Tuhan boleh terus memimpin dan menyertai sehingga bangsa dan negara kita terus berada di tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tahu dan kami sadar bahwa begitu banyak hal yang terjadi di negara kami saat ini. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak akan lepas daripada bangsa dan negara kami. Tuhan akan terus memimpin dan juga menyertai setiap kami dan bangsa negara kami ini Tuhan. Tuhan pakai setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan percayakan untuk menjadi alat-Mu. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada setiap mereka sehingga dalam setiap keputusan yang mereka putuskan semua untuk kesejahteraan setiap kami. Kiranya ya Tuhan, bangsa dan negara kami terus aman dalam lindungan-Mu dan jauhkanlah dari mara bahaya. Terima kasih. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, inilah setiap pokok-pokok doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan boleh menjawabnya seluruh dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari sebelum kita akan membacakan pembacaan Alkitab kita, mari kita naikkan pujian PPK nomor 5, di Bukit Golgota nampaklah salib-Mu. Bersurah
pada pagi hari ini terambil di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-28. Ayat yang pertama akan dibacakan oleh kaum pria, bapak-bapak, dan ayat yang kedua akan dibacakan oleh kaum wanita, oleh ibu-ibu. Begitu seterusnya hingga ayat yang ke-28. Keluaran pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ke-28, di bawah judul perikop tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, dan dimakan mereka bersama-sama dengan roti dan daging serta sayur. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, apa yang tinggal sampai pagi kamu bakar habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalankan Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua alat di sini akan dijatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adalah orang yang boleh dari hari itu. Pada hari itu tidak boleh karena kerja. Hanya apa yang berdosa sampai saja boleh kamu kerjakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu Paskah, kamu makan roti yang tidak beragi sampai pada hari yang ke-21 bulan pada waktu Paskah. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makan roti yang tidak beragi setelah kediaman. Lalu Musa
Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah." Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulai. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Maka haruslah Kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Amin untuk pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sebentar lagi kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Selagi persembahan akan dijalankan oleh petugas kolektor, mari bersama kita naikkan pujian Bapakku Memelihara. Setiap saat waktu penuh
Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita mengucap syukur karena kita kedatangan paduan suara dari Jakarta. Dan pada saat ini paduan suara dari Jakarta akan mempersembahkan pujian. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Pada malam sebelum Yesus Kristus disalibkan, ia makan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Pada saat itu, ia menjelaskan makna roti dan anggur yang ia berikan kepada mereka. Ia berkata, "Inilah tubuhku dan yang diserahkan bagi kamu. Dan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan agar setiap orang yang mengikut Dia melakukan hal ini untuk mengingat Dia. Pada saat yang sama, ketika kita melaksanakan perjamuan Tuhan, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum merupakan tanda dan metrai bahwa kita adalah milik Allah. Oleh karena itu, ia pun selalu mengingatkan kita. Ia akan datang kepada kita saat kita bimbang dan goyah untuk menguatkan kita. Ambillah
2 pasal 5 ayat 8 berkata, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan untuk membalas kasih-Nya? Sungguh kedua pujian yang dipersembahkan sangat memberkati dan memaknai akan Jumat Agung pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Yeremia. Namun sebelum itu mari bersama kita pujikan Aku Datang Kesari. Dulu
Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali mengingat, mengenang karya agung-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, di mana Engkau mau datang ke dalam dunia ini, bahkan Engkau mau rela menyerahkan diri-Mu, mati di atas kayu salib, hanya untuk kami, menggantikan kami yang seharusnya kami ada di sana. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah ini bukan sekedar mengingat kami, tetapi juga boleh menolong kami untuk terus menggumuli hidup kekristenan kami bersama dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya pikir nggak ada orang ya, ternyata masih ada orang. Ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah membaca satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Saudara, menurut saya ini merupakan satu gambaran yang jelas tentang rencana Allah ya, bagi pembebasan Israel. Saudara, paling tidak saya melihat ada 3 hal yang perlu kita renungkan atau yang perlu kita gumuli di dalam hidup kekristenan kita berkaitan dengan peristiwa Jumat Agung yang kita rayakan pada saat ini. Saudara, yang pertama sebenarnya Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12 ini yang pertama menggambarkan tentang adanya satu zaman baru di dalam kehidupan orang Israel. Adanya satu masa baru di dalam kehidupan orang Israel, atau adanya satu babak baru di dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu di mana bangsa Israel akan terbebas daripada perbudakan bangsa Mesir. Bangsa Israel akan terbebas dari tirani bangsa Mesir. Israel menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang merdeka, suatu bangsa yang tidak lagi terikat oleh kuasa perbudakan. Satu bangsa yang tidak lagi akan mengalami belenggu ya, dan dari segala sengsara dan penderitaan. Saudara-saudara, suatu kehidupan baru. Kalau saudara baca tadi di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan ya, kamu akan, saya baca aja ya ayat yang kedua. Di situ dikatakan, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Saudara, ini menurut saya menggambarkan satu babak baru di dalam kehidupan bangsa Israel, satu kehidupan baru di dalam bangsa Israel. Saudara, di mana dimulai dengan satu perintah yang Allah berikan kepada Musa dan Harun. Ya, di situ dikatakan Musa dan Harun harus memperkatakan rencana pembebasannya kepada bangsa Israel. Di mana rencana pembebasan itu harus dilakukan menurut perintah daripada Allah. Saudara, di situ dikatakan mereka harus mengambil seekor anak domba menurut kaum keluarga masing-masing. Ya, di dalam ayat 3. Dan anak domba itu dikatakan harus berjenis kelamin jantan. Anak domba itu harus tidak bercacat celah. Dan anak domba itu harus berumur setahun. Jelas semua perintahnya harus sama dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan. Lalu dikatakan apa lagi? Anak domba itu harus disembelih pada hari yang keberapa? Ke-14 bulan itu. Dan darahnya dikatakan diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu. Kemudian mereka memakan dagingnya pada malam itu. Dan daging yang dimakan harus bagaimana? Harus dipanggang di api. Ya, dengan juga roti tidak beragi. Ya, dan di situ dikatakan dengan sayur pahit mereka akan memakannya. Saudara, Alkitab mengatakan atau Allah memerintahkan kepada bangsa Israel, jangan memakannya mentah-mentah. Jangan juga memakannya direbus dengan air. Cuma satu, yaitu dipanggang di api. Lalu saudara dijelaskan bagaimana makannya kalau saudara perhatikan.
kepalanya dengan kakinya dan isi perutnya jangan biarkan, dikatakan ada tersisa sampai pagi. Nggak boleh tersisa. Kalau tersisa dikatakan diapain? Dibakar habis begitu. Makannya harus di dalam rumahnya masing-masing, nggak boleh keluar gitu ya. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Lalu di situ dikatakan dengan demikianlah kamu akan memakannya dengan ikat pinggang ya di pinggangmu, sandalmu di kakimu dan tongkatmu di tanganmu. Jadi kamu akan memakannya ya tergesa-gesa karena memang waktunya gitu ya, memasuki satu masa baru, zaman baru ya. Allah merintahkan itu. Nah, saudara, lalu Tuhan bilang apa? Inilah atau ini adalah Paskah Tuhan. Yaitu Paskah artinya Allah akan melewati tanah Mesir pada malam itu dan akan dikatakan memukul semua anak sulung di tanah Mesir, baik manusia maupun binatang. Ya, bahkan dewa-dewa Mesir, ya, Tuhan katakan aku akan menghakimi. Kenapa? Karena akulah Tuhan. Saudara, ini babak baru, ya, ini satu hidup baru, ya, yaitu manusia tidak lagi ada di bawah kuasa dosa. Manusia tidak ada lagi atau tidak terikat lagi di belenggu dosa. Kenapa? Anak darah atau darah anak domba telah membebaskan manusia dari kuasa dosa. Ya, darah anak domba itu telah memberikan kemerdekaan dari perbudakan dosa. Saudara, manusia tidak lagi berada di dalam genggaman dosa. Kenapa? Karena anak darah atau darah anak domba itu merupakan satu gambaran tentang datangnya Yesus ke dalam dunia ini dan bagaimana Yesus harus mati di atas kayu salib untuk dosa kita. Saudara, seharusnya kita yang harus dihukum. Roma 3 ayat 23 bilang apa? Semua manusia sudah berdosa dan semua manusia sudah kehilangan Allah, kemuliaan Allah. Lalu Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut. Nah, saudara, ini satu gambaran yang diberikan kepada kita bahwa dosa dihapus harus ada korban. Dan korban itu dianugerahkan Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi saudara, waktu kita menerima anugerah keselamatan itu, ketika kita percaya karya salib Tuhan Yesus Kristus itu, kita sudah ada di satu zaman yang baru. Kita ada di dalam satu kehidupan yang baru. Kita ada di dalam satu era yang baru. Yang Paulus katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bahkan saudara, Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan juga begitu ya. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ini Paskah. Paskah adalah satu momentum kehidupan baru di dalam diri kita. Satu zaman baru dalam hidup kita, era baru di dalam hidup kita. Saudara, ada seorang pemuda yang mengalami kekecewaan karena selalu dibandingkan dengan pemuda lain dan selalu dinilai oleh teman-temannya, sehingga dia memutuskan untuk menemui seorang rahib tua, saudara, ya, di sebuah biara. Dan rahib itu berkata, ya, akan membantu si pemuda, ya, tapi menginginkan si pemuda untuk membantunya terlebih dahulu. Nah, saudara, rahib tersebut menyuruh si pemuda untuk menjual sebuah cincin kepada tukang sayur, ya. Dan saudara, tukang daging, kepada tukang sayur dan tukang daging untuk harga yang tidak lebih dari 10 kepik emas. Lalu saudara, pergilah si pemuda begitu ya, ke penjual sayur. Namun cincin itu hanya dihargai berapa, saudara? 5 keping perak. Maka saudara, si penjual daging ya hanya mau menjual seperti itu. Lalu dengan kecewa si pemuda itu datang kepada rahib dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu rahib ini kembali suruh pergi, jual lagi perhiasan itu. Ya, lalu saudara, si pemuda itu pergi begitu ya kepada kepada penjual gitu ya. Lalu saudara, apa yang terjadi, saudara?
Lalu si pembelinya itu atau ya kepada si pembeli, lalu dia gosok, ternyata dia tahu ini barang bukan barang murah. Ini barang-barang mahal. Begitu, maka saudara, dia hargai barang itu lebih daripada apa yang si rahib itu suruh jual, begitu kan ya, 10 keping emas. Tapi saudara, waktu dia jual kepada seseorang yang tahu barang, maka itu harganya menjadi 200 keping emas. Maka saudara terkejut sang pemuda itu dan kembali kepada rahib, dan ternyata itu bukan barang bukan barang sembarangan, tetapi sumbangan bangsawan kepada biara itu. Dan memang saudara, harganya sangat mahal. Saudara, lalu si rahib memberi satu pelajaran. Dikatakan, janganlah hidupmu ditentukan oleh perkataan orang lain, ya, karena orang lain tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Cincin emas ibaratnya adalah si pemuda. Si penjual sayur dan daging adalah orang tua dan teman-temannya. Si penjual perhiasan adalah Tuhan yang tahu siapa sebenarnya si pemuda itu, yang akan membersihkan dan membuatnya mengkilap, yang membuatnya bersinar laksana emas. Saudara, itu hidup kita. Ada di dalam satu kehidupan yang baru, zaman yang baru, hidup yang sudah dibersihkan, hidup yang sudah disucikan dari kuasa dosa. Maka saudara, hidup kita harus menjadi satu kehidupan yang cocok dengan apa yang menjadi identitas kita. Identitas kita sekarang adalah identitas yang bersih, yang suci, karena sudah dibersihkan, disucikan oleh darah Kristus. Maka jadilah seperti apa identitas kita itu. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara, namun realitanya seringkali nggak seperti itu yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita, bukan? Ya, atau benar-benar saudara sudah mengalami yang namanya zaman baru. Saudara, ada satu buku judulnya Beradaptasi atau Menghancurkan Diri, dikarang oleh Craig Massey, ya. Dia menyebut beberapa penggambaran tentang perilaku manusia yang terkadang mirip dengan perilaku hewan. Lalu saudara, digambarkan begini, ya, berikut beberapa di antaranya. Ular, ya, di rerumputan adalah gambaran orang yang licik dan penuh tipu muslihat. Penggelutu sering digambarkan sebagai beruang tua. Pengecut disejajarkan dengan ayam, dan orang rakus disamakan dengan babi. Kita semua biasanya menggunakan istilah-istilah ini, bahkan mungkin pernah mengalaminya. Nah, saudara, ketika beriman kepada Kristus, kita memang tadi saya katakan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Sifat-sifat itu harusnya secara otomatis gitu ya, hilang, secara otomatis mati, karena karya salib sudah menebusnya. Karya salib sudah membebaskan kita dari dosa, kita kudus. Tadi pembacaan kalau nggak salah Roma 5 ayat 8. Kapan kita diampuni? Kapan kita menerima anugerah keselamatan? Selagi kita berdosa, Tuhan datang mengampuni, menyucikan. Nah saudara, maka seharusnya kehidupan kita harusnya menjadi sesuatu otomatis. Saya seringkali menggambarkannya atau seringkali mengatakannya sebagai konsekuensi logis hidup orang percaya adalah hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Karena ketika kita percaya, Paulus bilang kan, yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan. Jadi sifat-sifat kedagingan lama kita harus dibuang. Sifat-sifat lama kedagingan kita harus diganti dengan apa? Keinginan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang harus terjadi di dalam hidup kekristenan kita. Jadi makanya dikatakan bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus katakan di dalam Galatia 2 pasal atau ayat 20. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita disatukan dengan Kristus. 1 Korintus 6 ayat 17. Dan Rohnya hidup di dalam kita sehingga kita dapat mengatasi setiap misalnya pemikiran, sikap dan perbuatan dosa. Kita bisa. Namun saudara, iman kita tidak boleh pasif, artinya, ya.
Saat kita menyadari timbulnya kecenderungan untuk berdosa, kita harus menolaknya. Roma 6 ayat 12 kan bilang gitu. Kita harus lawan. Ya, saudara, dosa itu seperti binatang-binatang buas. Ya, ini tidak dapat ditundukkan dengan mudah memang. Ya, tak ada kemenangan yang dapat diraih tanpa satu pergumulan. Namun kita pasti mampu bertahan dan kita bisa menang. Oleh apa? Oleh kuasa Roh Allah, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Maka tadi saya katakan konsekuensi logis dari hidup orang percaya adalah hidup baru. Ada masa baru, ada zaman baru di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara, melalui peristiwa Paskah ini ada satu gambaran yang menurut saya menarik sekali, bahwa Allah membuat pembedaan. Ya, Allah membuat pembedaan kepada setiap kita. Saudara, orang Israel di situ dikatakan yang pintu rumahnya ada darah anak domba, maka Allah di situ dikatakan apa? Tidak menghukumnya. Tapi Allah menghukum rumah yang pintunya tidak ada darah anak domba. Nah, kita tadi bilang begitu bukan? Ya. Nah, saudara, ada perlakuan khusus di sini saya melihat. Ada perlakuan khusus terhadap pribadi yang dipilihnya. Ada perlakuan khusus terhadap pribadi yang ditetapkannya untuk apa? Menjadi umatnya. Pribadi yang akan diangkatnya menjadi anak. Beda, saudara. Saudara sudah terkasih di dalam Tuhan. Ya, saudara punya anak, ya, setiap kita punya anak, begitu ya. Saudara, apakah sama perlakuan anak dengan anak tetangga? Kan nggak sama, begitu ya. Pasti beda, begitu. Nah, ini yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Orang yang sudah percaya, Allah memberikan satu pembedaan. Orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Saudara, ya kebanyakan terkadang anak-anak, misalnya, ya saya sharing sedikit begitu ya. Saya selalu minta tolong, saya bukan selalu begitu. Pernah satu kali minta tolong gitu ya. Kebetulan yang diminta tolong dia terus begitu, satu anak itu terus. Lalu saudara dia mengatakan, kenapa sih harus aku terus yang diminta tolong? Iya juga gitu ya. Lalu saya nggak lama lagi, kenapa bukan dia? Iya juga ya, gitu ya. Bahkan terkadang-kadang saudara terkadang membandingkan dengan teman-teman. Anak yang lain kok enak banget begitu ya. Kenapa hanya anak kita, ya anak keluarga papa ini yang seringkali disuruh melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Ya, saya bilang, ya karena kamu nggak tahu, begitu ya. Bahwa setiap orang tua itu sedang merancang, itu sedang merencanakan sesuatu yang baik baginya. Tapi anak nggak tahu. Anak rasanya disuruh terus. Kesel, marah. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini mengingatkan saya dengan satu ilustrasi, satu kali. Satu keluarga ya biasanya liburan seperti hari ini weekend begitu ya, liburkannya panjang begitunya. Nah, saudara mereka merancang satu perjalanan pergi ke danau begitu ya. Nah, saudara lalu satu hari atau malam sebelum mereka berangkat begitu, orang tuanya setelah mereka diskusi suami istri lalu manggil anak-anaknya begitu ya. Waktu dipanggil anak-anaknya saudara, lalu anak-anaknya langsung tahu, ini pasti nih, suruh ini, suruh itu, suruh bawa ini, suruh bawa itu, pasti nih begitu ya. Lalu saudara, jadi waktu papa mamanya panggil dia, kita mau diskusi, lalu mereka bilang, oh ya udah tahu pasti suruh bawa ini, udah begitu ya. Lalu papanya bilang, oke, jadi sekalian mau bebas, oh boleh gitu ya, jadi silakan kita bebas begitu ya. Lalu saudara besok harinya pagi berangkat begitu ya, saudara. Mereka pakai 2 kapal gitu ya, 2 perahu begitu ya. Lalu mama papanya 1 perahu, lalu ketiga anaknya 1 perahu begitu ya. Mereka naik gitu ya sampai ke tengah danau. Saudara, apa yang terjadi saudara? Hari siang begitu ya, jam 12 malam. Mau apa saudara besok? Jam 12 malam, jam 12 siang. Mau ngapain saudara? Kalau di jam 12 siang perut kan kampung tengah itu nendang begitu ya. Nagih sesuatu begitu ya, mau makan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu mereka cari-cari, nggak ada makanan. Lalu dia ngomong ke perahu sebelah, ke orang tuanya,
Mama, ini kenapa nggak ada makanan nih? Kita lapar nih, jam 12 siang nih. Perut udah bunyinya kenceng banget, begitu ya. Lalu saudara si mamanya bilang atau si papanya berkata, ingat ya, tadi malam udah bilang bebas, begitu ya. Jadi kalian punya tanggung jawab masing-masing, begitu ya. Jadi kita nggak bertanggung jawab atas kalian. Kami bawa makanan hanya untuk kami berdua, begitu. Karena kami sudah mempersiapkan. Wah, saudara lapar, ya. Lalu saudara menjelang sore, gitu ya, hari mulai gelap, mereka pulang, begitu tentunya, ya. Dan ketika mereka pulang, apa yang terjadi, saudara, perahu motor ini ketika mau dinyalain, begitu ya, bukan nyala-nyala, saudara. Tapi punya mama papanya sekali tadi, nyala, gitu ya. Nah, saudara-saudara, lalu mereka teriak lagi nih, kenapa nih kok mati? Bensinnya habis kali nih, gitu ya. Waktu dilihat dia bensinnya, gimana Papa? Ingat, gitu ya. Ingat peraturannya, kamu bebas, ya. Kita bebas, nggak bertanggung jawab satu sama lain. Jadi kalau Papa, Mama udah siapin, tapi kamu terserah kamu kan mau bebas, gitu ya. Nggak mau susah, begitu ya. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat kisah ini, gitu ya. Ya, bahwa Allah sebenarnya memperlakukan kita istimewa, memperlakukan kita beda dengan yang lain. Ya, dan kadang kita harus melalui satu proses di dalam mengetahui, gitu ya, pembedaan antara orang Kristen dan bukan orang Kristen. Kadang harus melalui satu proses. Seperti cerita tadi, ya, merasa marah, merasa jengkel. Padahal orang tuanya mau membawa sesuatu yang istimewa baginya, sesuatu yang membawa mereka liburan senang, mereka liburan sukacita, mereka liburan dengan damai sejahtera. Tapi mereka tolak semuanya. Nah, seringkali di dalam kehidupan kekristenan kita juga begitu, bukan? Ketika kita mengikut Tuhan, kita maunya yang bebas. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan, salah satu bentuk nyata perbedaan orang Kristen dengan orang non-Kristen adalah ketika ada di dalam pergumulan, bagaimana dia bereaksi. Itu akan tahu ini Kristen atau bukan. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Lalu yang ketiga, saudara, melalui Paskah ini kita diingatkan untuk terus, begitu ya, terus bersaksi bagi Tuhan. Ya, diingatkan untuk terus bersaksi bagi Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara perhatikan misalnya di dalam ayat 24 sampai dengan 27, begitu ya, itu jelas sekali, begitu ya. Saya akan bacakan ayat 24 sampai dengan ayat 27. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Ya, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Saudara, saya melihatnya ini sebagai satu yaitu kesaksian. Artinya peristiwa Jumat Agung ini harus menjadi satu peristiwa yang harus kita saksikan, yang harus kita beritakan kepada orang lain bahwa Yesus mati tebus dosa manusia. Saudara, ya, tadi di dalam bagian itu kan juga dikatakan harus menjadi sesuatu ketetapan untuk diingat terus, tapi bukan diingat, tapi diberitakan. Dikatakan ketika anak-anakmu bertanya, kenapa kita harus beribadah, melakukan ketetapan-ketetapan ini yang tadi itu di dalam ayat yang sudah kita baca. Ya, nah, di situ dikatakan orang-orang tua Israel harus menjelaskan. Orang-orang tua Israel harus menyaksikan peristiwa yang pernah dialami, ya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi anak-anak tahu kenapa dia beribadah. Anak-anak mengerti kenapa pujiannya seperti ini. Anak-anak tahu bahwa musiknya harus seperti ini. Melalui apa? Kesaksian daripada saudara dan saya sebagai orang tua. Harus bersaksi, saudara. Harus bawa cucu anak untuk beribadah kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Sudah terkasih di dalam Tuhan. Seorang terpidana mati selamat dari eksekusi beberapa menit sebelum eksekusi itu dilaksanakan. Ya, seorang yang
bernama si Callahan dituduh telah membunuh seorang anak pemilik toko mainan di Atlanta, Amerika Serikat. Lalu saudara, Callahan sudah dibawa ke ruang eksekusi dan kursi listrik sudah diduduki, ya, dia udah duduki. Pengikat tangan dan kaki sudah diikat. Kabel-kabel listrik sudah dihubungkan, semuanya sudah siap. Tinggal Algojo menekan tombol sakral, maka matilah si Callahan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, tapi beberapa menit sebelum itu terjadi, saudara terdengar bunyi telepon. Ya, ternyata itu telepon dari gubernur yang menyuruh pembatalan hukuman mati terhadap Callahan. Kenapa? Karena ada bukti baru dari kesaksian tetangga toko korban pembunuhan. Kesaksian. Jadi saudara perlu bersaksi di dalam kehidupan kekristenan kita, supaya orang terbebas dari kematian, terbebas dari dosa. Jangan biarkan saudara ketika kita melihat, kita membiarkan orang berduyun-duyun jalan menuju kepada kebinasaan. Kita punya panggilan untuk menarik mereka. Kita punya panggilan untuk menyelamatkan mereka. Melalui apa? Kesaksian bahwa Yesus mati bagi saudara dan saya. Saudara sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi akhirnya si Callahan ini terbebas dari hukuman mati. Kenapa? Ada orang yang bersaksi. Dia selamat. Saudara, kesaksian yang benar telah menyelamatkan seseorang, ya. Kesaksian yang benar telah memberikan hidup kepada seseorang. Saudara mau nggak ya, orang mendapatkan hidup dari saudara? Saudara mau nggak selamatkan orang? Bersaksi mulai saat ini, beritakan Injil mulai saat ini. Saudara, demikian juga seorang yang bernama Mary Jane Veloso, dia juga diselamatkan hukuman mati untuk sementara oleh kesaksian seseorang di Filipina yang menyatakan sebagai pihak yang mengirim Mary Jane ke luar negeri untuk bekerja. Jadi kesaksian Mary Jane selamat karena kesaksian orang. Dia akhirnya untuk sementara waktu dibebaskan dari hukuman mati. Kenapa? Kesaksian. Kita pernah tahu kan Mary Jane. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Ibadah, ya, diset sedemikian rupa. Tetapi ketahuilah saudara, ketika setiap kali beribadah sebenarnya kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya hari Jumat ini saja kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, tapi pada waktu setiap kali kita beribadah. Saudara, kalau saudara perhatikan itu bicara tentang apa? Ya, Kristus. Kristus yang datang ke dalam dunia, Kristus yang mati, begitu ya, Kristus yang bangkit. Ya, melalui liturgi, melalui pujian, melalui doa. Sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya dalam rangka mengingat peristiwa Injil Kristus. Dalam rangka ya mengingat peristiwa, salah satunya adalah kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi saudara, makanya harus beribadah dengan hormat kepada Tuhan, ya, dengan hormat, dengan persiapan yang baik, begitu ya. Sudah terkasih di dalam Tuhan. Jadi harus diceritakan. Ya, misalnya anak-anak gitu, seperti tadi saya katakan, kenapa kita harus beribadah, begitu. Ya, sebagai orang Kristen, ini tugas kita orang tua menceritakan, ya. Saudara, satu kali ada satu keluarga yang baru mengikuti ibadah di sebuah gereja, begitu ya. Nah, di dalam sebuah perjalanan pulang, sang ayah mulai komplain dengan begitu banyak hal yang tidak menyukakan hatinya dalam ibadah itu. Nah, saudara, dia katakan musiknya itu terlalu slow, begitu ya. Kuno katanya. Khotbahnya terlalu panjang. Tadi saya tanya sama Papi, 30 menit cukup nggak Pak, gitu ya. Kalau bisa kurang aja katanya. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara, lalu dia mengatakan pengurus gerejanya kurang perhatian. Lalu dia kata, malas juga ke gereja lagi kalau begitu.
Saudara, tapi tiba-tiba si anak menyaut dari bangku belakang. Ya, papa, katanya. Hitung-hitung pertunjukannya lumayan bagus selama 2 jam untuk harga senilai Rp10.000. Ngerti ya maksudnya, saudara? Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, sindiran itu sangat tajam bagi sang ayah. Ya, juga bagi banyak jemaat Tuhan yang bergereja dimanapun seharusnya. Anda memberikan persembahan Rp10.000 saja, tapi mengharapkan acara yang bagus untuk dinikmati. Padahal untuk makan bakso aja Rp5.000 atau ya mungkin tidak cukup, bukan ya? 10.000 aja nggak cukup begitu ya. Lalu si ayah pun terdiam, saudara. Nah, sudah dari cerita ini sesungguhnya kita dapat menemukan diri kita sendiri. Ada banyak orang yang memang datang beribadah untuk mendapatkan atau merasakan sesuatu, begitu ya. Menurut apa? Emosi kita. Kita ingin pertunjukan yang bagus untuk kita nikmati di gereja. Kita ingin menerima yang terbaik dari ibadah kepada Tuhan, tetapi kurang punya kerelaan untuk memberi bagi Tuhan. Khususnya memberi diri kepada Tuhan. Memberi hidup kepada Tuhan. Saudara, beberapa minggu belakang ini saya pribadi terus memikirkan satu hal. Ibadah dan penyembahan hari Minggu sesungguhnya bukanlah sekedar pertunjukan. Bukan. Untuk memberikan rasa puas bagi kita yang hadir. Bukan. Kita yang hadir dalam ibadah disebut sebagai penyembah. Penyembah. Artinya apa, saudara? Bukanlah kita yang disembah. Artinya bukan kita yang harus mendapatkan sesuatu. Tetapi siapa yang harus mendapatkan itu semua? Allah. Di dalam ibadah kita Allah yang harus disembah. Allah yang harus disenangkan, Allah juga yang harus dipuaskan. Ya. Saudara, Allah kita, ya, Allah yang kita sembah, untuk Dia sajalah kita membangun ibadah. Untuk Dia, bukan yang lain. Ibadah bukanlah soal kita yang hadir. Bukan soal siapa penyembahnya. Bukan soal siapa yang memberitakan firman Tuhan. Bukan. Sudah terkasih di dalam Tuhan. Tapi ibadah itu bicara bagaimana kita secara pribadi dipanggil untuk menyembah Dia, untuk menyenangkan Dia, untuk memuliakan Dia. Sudah terkasih di dalam Tuhan. Karena Dia layak untuk menerima pujian, penyembahan, hormat saudara dan saya. Kenapa Dia layak? Karena Dia sudah memberikan yang terbaik di dalam hidupnya bagi saudara dan saya. Dengan apa? Mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Saudara sudah terkasih di dalam Tuhan. Memang menjadi pertemuannya apakah memang kita tidak seharusnya atau nggak boleh mendapatkan sesuatu dari ibadah yang kita bangun dan hadiri? Sudah terkasih di dalam Tuhan. Ini seringkali menjadi pertanyaan. Adakah kepuasan yang kita mungkin dapatkan dari ibadah? Saya mau katakan ada, saudara. Ketika saudara datang untuk beribadah, saudara seringkali bertanya, apa yang aku dapat dari ibadah itu? Ya. Sudah terkasih di dalam Tuhan. Ada nggak sih sesuatu yang saya dapat dari ibadah itu? Kita mengatakan ada. Saudara, kepuasan kita adalah bahwa kita puas memberikan segenap hati kita. Itu kepuasan kita. Ketika saudara beribadah kepada Tuhan dan saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, itu kepuasan yang tiada duanya. Nah, persoalannya kita pernah nggak mempersiapkan diri di dalam ibadah untuk sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Soalnya itu sukacita tersendiri ketika kita beribadah, kita datang gitu ya, dengan sungguh-sungguh, dengan menyerahkan hidup, dengan segenap hati datang kepada Tuhan. Wah, itu sukacita yang tiada duanya, saudara. Itulah seharusnya menjadi kegembiraan kita ketika keluar dari ruang ibadah. Puji Tuhan. Sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kepuasan kita adalah bahwa kita puas memberikan segenap hati, jiwa, pikiran kita, ya, untuk memuaskan dan menyenangkan hati Allah. Saudara, sebaliknya kepuasan Allah adalah Ia menikmati penyembahan kita. Ya, jadi seringkali terbalik dalam hidup kekristenan kita. Seharusnya, ya, kita yang datang dengan segenap hati untuk apa? Mendapatkan kepuasan daripada Allah. Dan pada waktu kita menyembah dengan segenap hati, siapa yang puas? Allah.
Siapa yang senang? Allah. Dan itu harusnya jadi kepuasan kita. Itu harusnya jadi senangan kita. Sebenarnya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita, orang tua kita senang, orang tua kita puas. Senang nggak kita? Senang, puas, sama. Waktu kita datang kepada Allah dan Allah berkata, aku puas anakku. Aku senang umatku atas penyembahanmu, atas ibadahmu. Harusnya itu juga menjadi kepuasan, kesenangan kita. Saudara sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesenangan Allah adalah bahwa kita pun puas menikmati penyembahan yang kita naikkan kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang boleh mengingatkan kembali kepada kami bahwa rencanamu yang begitu indah di dalam kehidupan kami, menyelamatkan kami, yang pada akhirnya kami tahu bahwa kami sudah ada di dalam satu masa yang baru, zaman yang baru, hidup yang baru, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh. Dan rencana pembebasanmu itu juga bukan saja memberikan satu hidup baru di dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan, Engkau membedakan kami dengan yang lain. Engkau membuat kami khusus, membuat kami menjadi satu pribadi yang istimewa. Bahkan Tuhan, melalui karya penyelamatan kami tahu kami punya panggilan untuk bersaksi, untuk memberitakan karya kematian-Mu. Bahkan melalui ibadah kami tahu Tuhan, kami bisa menyenangkan Engkau, bisa memuliakan Engkau Tuhan. Dan berkati firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita langsung masuk ke perjamuan kudus ya. Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Ada ya? Oke, kita akan baca bagian firman Tuhan ini dan kita akan baca sambil bangkit berdiri. Saya akan baca yang ganjil, saudara-saudara tolong baca yang genap. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29 sama-sama. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya saudara, yang boleh mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus adalah mereka yang sudah menerima sakramen yang pertama, yaitu baptisan kudus. Jadi yang belum menerima sakramen baptisan kudus harap bersabar dan boleh mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi dengan Benjamin Chuan tentunya. Oke, saudara, kepada yang bertugas saya persilakan.
Saudara, pada malam Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan dia mengucap syukur serta memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
bersyukur buat roti yang sudah kita terima sebelum kita makan roti ini bersama-sama. Amin. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Saudara, setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Sebelum kita minum bersama-sama, kita mau bersyukur untuk anggur yang sudah kita terima. Amin. Mari kita minum sama-sama. Kita berdoa, bersyukur buat perjamuan kudus yang Tuhan sudah pimpin. Minta kesediaan Pendeta Mintuan untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan Kristus yang sudah mencurahkan darah di atas kayu salib, bahkan mati, untuk melunasi setiap hutang dosa kami, sehingga kami boleh dibebaskan, kami boleh memperoleh status yang baru, dan menghidupi hidup kami di dalam era yang baru, di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga boleh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kami, membedakan kami daripada dunia ini, sehingga kami juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang benar, dan juga boleh menjadi satu pelita Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang benar. Amen. Untuk bersaksi bagi keluarga kami, teman-teman kami, tetangga kami, sehingga banyak orang yang juga boleh dimenangkan untuk Kristus. Biarlah Tuhan menolong kami semua satu persatu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, silakan duduk kembali. Perjamuan kudus selesai, saya kembalikan kepada pembaca. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih ya buat segala berkat dan kemurahan Tuhan yang sudah memimpin kita semua. Sebentar saya akan menyampaikan warta jemaat. Pertama-tama, kami atas nama Gereja Kristen Karunia POS PI Surabaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim paduan suara dan hamba Tuhan yang sudah melayani kita dengan baik sekali ya di tempat ini, di mana mereka datang mulai tanggal 5 ya, dan nanti akan bersama-sama pulang tanggal 9 ya. Dari tanggal 5, 6 kemarin ada yang datang terus ya, sampai tadi malam itu sudah genap ya, genap, dan tadi juga melayani kita genap ya, puji Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita beri aplaus ya. Tidak ada yang bisa kita berikan selain daripada kita terus berdoa supaya paduan suara ini terus jadi berkat. Baik sekali pujiannya tadi ya. Kemudian yang saya terkenang, sering saya guyon sama teman-teman di paduan suara itu, banyak yang bilang, "Maaf ya Pak Mingcuan, merepotkan," katanya. Waduh, saya bilang, kok merepotkan? Kalau dihitung-hitung repot, ya saya memang repot.
Terus terang, saya juga repot. Tapi yang lebih repot itu yang datang jauh-jauh dari Jakarta, betul nggak? Siapkan waktu, tenaga, ada yang cuti kerja, ya bela-belain, ya itu semua untuk melayani Tuhan. Bahkan dana itu mereka bukan sekedar dana begitu aja, mereka cari dana bukan hanya cari, tapi menggali dana, ya luar biasa. Jadi pembiayaan apa semua, tim setiap ini menjadi satu pelajaran ya buat kita semua di tempat ini juga, bahwa mereka memberikan contoh yang baik. Setiap event acara mereka berusaha sampai menggali keluar air itu dana. Ya Tuhan berkati semuanya. Nah, kemudian warta jemaat yang lain adalah ya secara khusus hamba Tuhan yang sudah melayani kita, Pendeta Yeremia. Terima kasih banyak ya buat pelayanannya, sudah dipersiapkan dengan baik semua. Tadi memang masalah waktu itu ya saya ada bicara sama beliau ya masalah itu ya, tapi memang beliau itu 30 menit lewat. Oke, puji Tuhan. Tapi kita merasa terberkati semua, amin. Ya puji Tuhan ya. Kemudian hari Selasa nanti kita tetap ada doa malam, tetapi jangan lupa kalau kita lihat sudah jeripayah yang tanggal 9 nanti, jemaat sekalian khususnya kita melihat jeripayah teman-teman atau saudara-saudara kita yang dari Jakarta sedemikian rupa. Tadi baru 2 lagu loh ya. Nanti di sana itu ada 10 lagu, betul ya? Pasti akan saya kira dipersiapkan lebih baik lagi ya. Jadi saya harap kita semua mengajak saudara-saudara kita, terutama keluarga kita di rumah ya. Kalau hari ini banyak yang sakit memang, sehingga tidak bisa hadir. Tetapi saya yakin nanti tanggal 10 ada teman kita yang saya selalu ngomong tanggal 10 ya, tanggal 9. Tanggal 9 itu jam 10 pagi di Hotel DK. Ada teman kita yang baru keluar dari rumah sakit, seharusnya mau datang ini, tapi saya masih lemes Pak Ming. Oh ya sudah, nanti tanggal itu di-fitkan dulu tanggal 9 ya, nanti baru datang bersama-sama ya. Saya harap jemaat sekalian bisa mengajak, dan transportasi seperti saya sudah umumkan bisa konfirmasi ke saya atau ke Bu Silvi untuk transportasi bemo yang dari lokalnya dia dibawa ke Hotel DK jam 10 pagi ya. Saya harap ini menjadi perhatian kita semua. Kemudian hari Selasa tadi sudah saya singgung, hari Selasa kita doa malam jam 5:30 sore. Kemudian Kemis ya, hari Kemis itu ada bahtera jam 10 pagi juga ya, jadi bisa datang, dan bahtera juga merayakan Paskah bersama-sama. Saya kira itu yang menjadi pengumuman. Dan yang paling terakhir, saya atas nama Gereja Kristen Karunia juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Om dari liturgos kita hari ini, Saudara Victor yang tadi pagi yang baru dipanggil Tuhan ya. Jadi kami juga merasa turut kehilangan ya. Tuhan memberkati, kiranya memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan ya. Untuk omnya maaf, dipanggil Tuhan mendadak, sakit asam lambungnya naik tiba-tiba. Saya kira itu Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan pujian doksologi, kemudian doa berkat juga disampaikan oleh Pendeta Yeremia.
Dan jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan sudah menempatkan saudara. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.